Ya, oke, ketemu lagi bersama saya Edwin dari Linguis. Kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tips ya. Yang tips ini saya dapat dari Neil Patel. Neil Patel itu adalah seorang ahli SEO (Search Engine Optimization) yang cukup terkenal. Jadi dia pernah bercerita, pernah menyampaikan kisahnya ya. Dia juga ada di LinkedIn, di Facebook ada, di Instagram, YouTube juga dia punya channelnya. Dia pernah menyampaikan mengenai awal-awal dia startup dulu ya. Jadi dia itu dulu menjual apapun gitu secara online, sell anything. Dia jual apapun itu, produk, jasa. Dia juga sempat menjual e-book ya, electronic book, lalu scripting itu secara digital. Tapi dia memang lebih banyak berkecimpung di dunia digital ya. Nah, akhirnya dari hasil jual-jual itu dikenallah nama dia. Banyak orang yang akhirnya mengenal dia dan itu dijadikan ceruk bisnis dia. Artinya dia akhirnya mendapatkan goal pertamanya, yaitu positioning ya. Jadi dia di market sudah dapat posisi lah istilahnya. Orang kalau bilang pakar SEO ya, itu Neil Patel itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kemudian dia memutuskan untuk mencari karyawan. Nah, dia mencari karyawan dengan cara mencari remote worker atau digital nomad istilahnya ya, digital nomad atau remote worker. Nah, jadi pegawai-pegawai yang direkrut dia atau karyawan yang direkrut dia tapi bekerja dari rumah ya, sudah WFH lah istilahnya. WFH duluan, WFH, work from home itu sudah sejak lama dilakukan oleh si Neil Patel ini. Jadi dia pakai mungkin transaksinya pakai PayPal dan seterusnya ya. Lalu yang berikutnya adalah ketika dia sudah menjalankan dengan karyawan-karyawannya tadi, ada juga freelancer dia rekrut ya. Dia harus mencari orang yang sevisi sama dia. Akhirnya dia cari co-founder ya gitu. Jadi dia mencari mitra kerja atau co-founder dari startup dia. Nah, ini adalah 3 hal di awal sebetulnya. Jadi setelah positioning, kemudian secara personal brand dia sudah dapat gitu. Yang kedua adalah dari sisi karyawannya seperti apa, dia proses rekrutmennya, kemudian salary sistemnya, salary grading ya, dan seterusnya. Dia sudah pikirkan betul itu dengan melihat plus minusnya, dengan melihat benefitnya dan potensi lossnya tentunya ya. Kemudian yang ketiga, dia akhirnya memutuskan untuk mencari co-founder ya. Kenapa? Karena dia butuh orang yang bisa nge-push dia terus gitu. Yang push dia terus, dan itu adalah co-foundernya yang sepertinya temennya dia juga ya, rekanan dia. Lalu yang keempat, yang cukup luar biasa dari Neil Patel adalah dia masuk ke berbagai peluang-peluang yang ada. Dari SEO dia kemudian membuat kayak digital agency. Digital agency ini kemudian dia bikin seperti consulting seperti itu. Lalu training, produk-produknya banyak sekali, video, buku, skrip dan seterusnya. Lalu yang terakhir dia kerjasama ya, dia mulai kerjasama dengan beberapa klien besar. Jadi itu yang kelima ya, klien atau user. The catch ya, the catch ini tanggapan akhirnya itu mau apa, ikan paus, ikan lele, atau ikan hiu ya. Nah itu jadi the catch, tanggapannya di akhir itulah yang perlu kita semua pikirkan sebagai goal. Kalau mau menangkap ikan paus berarti ya harus ada effort lebih. Kalau cuma ikan teri ya sudah seadanya saja, sudah pasti ada yang ketangkep kalau teri. Kalau lele cukup lumayan, nah harus ada usaha mancing kan begitu, itu ibaratnya. Tapi kalau sudah paus ya itu harus ada effort, harus ada usaha yang lebih gede. Catch-nya juga gede, jadi usaha yang dilakukan untuk mendapatkan itu juga harus lebih besar.
Nah itu adalah cerita dari Neil Patel yang mungkin bisa kita pelajari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai nanti. Dah.